Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang beberapa metode atau cara dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa metode yang harus kalian ketahui dalam menyelesaikan SPLDV. Yang pertama itu ada metode grafik ya. Yang kedua itu ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi dan yang keempat adalah metode gabungan yaitu antara substitusi dan eliminasi. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah hanya 3 metode saja yang paling penting, yaitu substitusi, kemudian eliminasi, dan metode gabungan. Baiklah, kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu namanya adalah metode substitusi. Ya. Perhatikan persamaan atau sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. Yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 8. Yang kedua adalah 3x tambah y sama dengan 5. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan metode substitusi? Yang pertama adalah mencari persamaan yang paling sederhana. Apa itu persamaan yang paling sederhana? Yaitu persamaan yang koefisien X atau koefisien Y-nya itu adalah 1 ya. Kita lihat dari dua persamaan berikut, persamaan pertama dan yang kedua, yang paling sederhana yaitu adalah persamaan yang kedua. Kenapa? Karena koefisien dari Y-nya itu adalah 1 ya. Maka kita tulis persamaan yang kedua ya. 3x ditambah y sama dengan 5 ya. Ini persamaan kedua. Maka kita lakukan transposisi atau perpindahan sedemikian hingga yang koefisiennya 1 yaitu y harus berdiri sendiri ya. Di sini y kita berdiri sendiri. Y sama dengan 5. Maka 3x ini harus melakukan transposisi atau berpindah tempat ya. Dari kiri ke kanan ya. Di kiri ya. Ini nilainya positif karena berpindah atau transposisi maka berubah menjadi negatif yaitu 3x. Ini persamaan kedua bentuknya berubah menjadi Y sama dengan 5 dikurang 3x. Apa selanjutnya? Yang kedua adalah substitusi ya. Substitusi persamaan yang tadi, berarti yang kedua, ke dalam persamaan yang pertama ya. Kita tulis persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 8. Substitusi itu artinya mengganti. Siapa yang diganti? Kita lihat yang pertama. Yang diganti itu adalah yang sudah berubah atau persamaan yang paling sederhana tadi dirubah. Itu y. Berarti yang akan kita substitusi adalah y. Jadi 2x tetap ya ditambah 3. Nah, y-nya itu kita sudah peroleh 5 dikurang 3x. 3 dalam kurung atau kali 5 dikurang 3x ya sebagai pengganti A dari y sama dengan 8. Kita lanjutkan ya. 2x ditambah 3 kali 5 dikurang 3x, kita kalikan 1 per 1. 3 kali 5
15. Ya. 3 positif dikali negatif, hasilnya negatif. 3 kali 3 itu 9. Jangan lupa, karena ada X-nya berarti 9X sama dengan 8. Selanjutnya, kita kelompokkan yang sama. Ya. Ini 2X, maka kita kelompokkan dengan min 9X. Jadi 2X min 9X sama dengan 15. Karena tidak memiliki teman di sini, maka berpindah ke sebelah kanan. Di 8 asalnya positif, jadi negatif 15. 2X dikurang 9X berarti negatif 7X. 8 dikurang 15 itu negatif 7. Maka X-nya kita peroleh berarti negatif 7 yang sebelah sini, negatif 7 dibagi negatif 7 yang sebelah kiri. Negatif 7 dibagi negatif 7. Negatif bagi negatif positif. 7 dibagi 7, 1. Ya. Maka diperoleh nilai X sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah kita peroleh salah satu nilai, di sini yang diperoleh adalah nilai X. Ya. Maka selanjutnya substitusi. Substitusi X sama dengan berapa tadi kita peroleh? 1 ke persamaan yang kedua. Nah, karena kita akan mencari Y, ya, persamaan 2. Maka kita tuliskan persamaan 2 yang sudah berubah ya. Y sama dengan 5 dikurang 3X. Maka 5 dikurang 3. X-nya tadi kita sudah peroleh 1 kali 1 sama dengan 5 dikurang 3 kali 1, 3. Maka 5 kurang 3 hasilnya 2. Nah, jadi ya diperoleh penyelesaian ya. Penyelesaian dari SPLDP dari sistem persamaan yang tadi diperoleh ya. Himpunan penyelesaiannya itu lungkur awal nilai X-nya 1 ya, yang pertama X, dan nilai Y-nya adalah 2. Kurung tutup. Nah, ini himpunan penyelesaian dari sistem persamaan yang tadi ya. Tuh. Ini menggunakan metode substitusi ya. Kita lanjutkan ke metode yang kedua. Metode yang kedua itu dinamakan dengan metode eliminasi. Ya. Apa itu metode eliminasi? Yaitu menghilangkan salah satu variabel. Itu bisa X dan juga bisa Y. Ya, bergantian. Misalkan kita tulis kembali ya persamaannya. 2X ditambah 3Y sama dengan 24. 4X dikurang Y sama dengan 6. Kita misalkan mau yang pertama itu melakukan eliminasi. Misalkan yang X dulu ya, silakan. Itu bebas, mau yang X mau yang Y dulu. Eliminasi X. Lihat koefisiennya ada 2, ada 4. Kalian harus mencari KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Pada saat kelas 7 sudah dipelajari tentang KPK. KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. Ya. 2 ke 4 itu tinggal dikali 2. Sementara 4 ke 4 itu tinggal dikali 1. Nah, pengali ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke.
2 itu milik koefisien persamaan yang pertama, maka dikali dengan 2. Selain itu, 4 itu koefisien persamaan yang kedua, maka dikali dengan 1. Ya. Kita kalikan ya setiap persamaan dengan pengalinya. Yang atas kita kalikan 2 semuanya. 2 kali 2 di 4x ditambah 2 kali 3 6y sama dengan 2 kali 2 4 itu adalah 48. Ya. Yang atas kali 2 semuanya. Yang bawah itu kali 1. Karena dikali 1 maka tetap saja 4x dikurang y itu sama dengan 6. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal eliminasi ya. Karena di sini judulnya eliminasi x, maka kita akan menghilangkan x. Bagaimana caranya? Lihat koefisien x ya antara persamaan pertama dan kedua. Ini tandanya atau bernilai sama, yaitu positif ya. Maka di sini tinggal dikurang ya. Jadi kalau tandanya sama, baik itu positif-positif koefisiennya atau negatif-negatif, maka tandanya di sini untuk mengeliminasi itu adalah kurang. Oke, kita kurangkan 4x dikurang 4x 0 ya. Kalau 0 tidak usah ditulis ya. Selanjutnya yang kedua nih, harus hati-hati. 6y dikurang, kurangnya dari sini dikurang negatif y, dikurang negatif y sama dengan yang atas 48 dikurangi 6. Oke. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi 6y ditambah y sama dengan 48 diambil 6, yaitu 42. 6y tambah y itu 7y sama dengan 42. Berapa y? Berarti y tinggal membagi antara 42 dibagi 7. Berarti hasilnya adalah 6 ya. Nah, sudah kita peroleh ya. Bahwa nilai y itu adalah 6. Selanjutnya, ya, tadi itu yang pertama itu eliminasi x. Sekarang giliran eliminasi y. Eliminasi y. Nah, berikutnya kita tulis lagi persamaannya. 2x ditambah 3y sama dengan 24. Kemudian 4x dikurang y sama dengan 6. Karena yang akan dieliminasi itu adalah y, maka kita perhatikan koefisien y. Tanpa melihat negatifnya dulu, negatif atau positif. Koefisien y persamaan yang atas itu adalah 3. Koefisien y dari persamaan yang bawah itu adalah 1. KPK dari 3 dan 1 itu adalah 3. 3 mau ke 3 tinggal dikali 1. 1 mau ke 3 tinggal dikali 3. Nah, oke, ini untuk pengalinya. Yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 3. Maka kita kalikan semua. Yang atas kalikan 1. Karena kalikan 1 itu tetap saja ya, berarti kita tulis lagi. 2x tambah 3y sama dengan 24. Nah, yang bawah kita kalikan 3. 3 kali 4 itu 12x diambil 3 kali y. 3y sama dengan 3 kali 6 itu 18. Setelah itu tinggal kita eliminasi. Nah, tandanya bagaimana? Kita lihat ya, tanda yang akan dieliminasi itu koefisiennya. Koefisien dari y yang atas positif, koefisien dari y yang atas bawah negatif. Maka kalau berbeda seperti ini, tandanya itu harus plus ya untuk mengeliminasi. 2 ditambah 12, maka hasilnya 14x. Ini sudah tidak usah dipikirkan lagi karena ini pasti hasilnya adalah 0 ya. Maka tidak usah ditulis yang dieliminasi. Kemudian 24 ditambah
itu menghasilkan 42. Nah, selanjutnya tinggal mencari X. X sama dengan berarti 42 dibagi 14. Berarti X sama dengan 3 ya. Nah, sudah ketemu ya dengan eliminasi. Tadi berarti himpunan penyelesaiannya diperoleh X-nya 3 dan Y-nya tadi 6. Nah, itu metode eliminasi ya. Jadi menghilangkan salah satu variabel. Pertama variabel X dulu, kedua variabel Y, atau sebaliknya itu terserah. Bisa eliminasi Y dulu atau kemudian X. Kemudian yang ketiga yaitu adalah metode gabungan. Metode gabungan adalah menggabungkan cara substitusi dan cara eliminasi. Pada umumnya, yang pertama kali digunakan dalam metode gabungan adalah eliminasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan substitusi gabungan. Oke, itu yang pertama eliminasi, kemudian dilanjut dengan substitusi ya. Di dua cara. Eliminasi dulu baru substitusi. Kita lihat ya masalahannya atau sistem persamaan linier dua variabelnya. Pertama, 3x ditambah 3y sama dengan 3. Yang kedua yaitu 2x min 4y sama dengan 14. Misalkan kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Yang kita eliminasi itu bisa X, bisa Y, tergantung keinginan kalian. Misalkan di sini Bapak akan mengeliminasi dari X. Karena yang dieliminasi adalah nilai X, maka lihat koefisiennya 3 dan 2. Cari KPK 3 dan 2, yaitu ketemunya di 6. 3 ke 6 tinggal dikali 2. 2 ke 6 tinggal dikali 3. Nah, kita sudah peroleh pengali dari SPLDP tadi. Oke. Kita tulis lagi ya. 3x ditambah 3y sama dengan 3. 2x diambil 4y sama dengan 14. Pengalinya yang atas itu kali 2, yang bawah itu kali 3. Atas kali 2 ya, kita kalikan semua dengan 2. 3 kali 2 6x ditambah 2 3 kali 2 6x sama dengan 3 kali 2 6. Yang bawah kali 3. 3 kali 2 6x. 3 kali 4 ya, karena di sini minus berarti minus ya 12y sama dengan 3 kali 14 berarti 42. Selanjutnya, ya, tinggal kita eliminasi. Ya. Karena yang dieliminasi adalah X dan tandanya sama, positif-positif, maka ini kurang. Ini tidak usah dipikirkan karena pasti habis nilainya 0. Nah, sekarang yang Y-nya. Ini Y ya. Nah, berarti 6Y diambil. Hati-hati ya kalau ada negatif. Negatif 12Y. Sama dengan 6 diambil 42. Oke. 6Y negatif ketemu negatif positif. 12Y sama dengan 6 diambil 42 yaitu negatif 36. Ya. 6 tambah 12 berarti 18Y sama dengan negatif 36. Maka diperoleh Y-nya itu negatif 36 per 18. Negatif bagi positif hasilnya tentu negatif. 36 dibagi 18 hasilnya 2. Karena tadi sudah negatif, berarti hasilnya negatif 2.
Nah, selanjutnya yang berikutnya cara substitusi. Tinggal kalian substitusi. Substitusi nilai yang peroleh kalian. Tadi Y sama dengan negatif 2 ke, nah maunya kemana? Persamaan pertama, yang ini bisa, persamaan yang kedua juga bisa. Terserah kalian mau milihnya yang mana. Misalkan Bapak ambil persamaan pertama ya, karena lebih sederhana. Persamaan pertama, kita tulis lagi ya. Persamaan pertama 3x tambah 3y sama dengan 3. Nah, yang kita peroleh adalah y-nya itu nilainya min 2. Maka ini tetap ya 3x ya, tambah 3 kali. Nah, y-nya kita ganti dengan nilai yang sudah ada, yaitu negatif 2 sama dengan 3. Kita lanjut. Berarti ini 3x di 3 kali negatif 2. Positif kali negatif hasilnya negatif. 3 kali 2 hasilnya 6. Sama dengan 3. Nah, di sini lihat gabungkan yang sama. 3x gak ada temannya berarti tetap 3x. Nah, negatif 6 ini digabungkan dengan yang di sebelah kanan ya. Sama-sama tidak punya x. Maka 3x sama dengan 3. Karena di sini negatif dan melakukan perpindahan atau transposisi, maka tandanya berubah menjadi positif 6. 3x sama dengan 3 tambah 6, 9. X sama dengan 9 dibagi 3 ya, sama dengan hasilnya 3. Nah, sudah. Tadi X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu. Jadi tinggal ya ini yang kedua ya, substitusinya, yang ketiga HP-nya. Himpunan penyelesaiannya berarti diperoleh X-nya 3 dan Y-nya minus 2. Selesai. Ya, itulah metode gabungan ya, yang merupakan penggabungan dari metode sebelumnya, yaitu eliminasi, kemudian substitusi. Nah, itu saja penjelasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.